Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah kalau kita semua sehat. Kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan ketua kelas Tegar untuk memimpin doa. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Tegar sudah memimpin doa. Selanjutnya saya cek kehadiran dulu. 11 IPA 4 ya. Apa ada yang nggak berangkat hari ini? Berangkat semua ya? Nihil? Oke, nihil. Baik, terima kasih. Selanjutnya cek kebersihan, papan tulis sudah bersih? Sudah ya. Kemudian kalau ada sampah di bawah, tolong diambil, masukkan ke tong sampah. Ya. Sudah bersih ya. Baik, terima kasih kalau sudah bersih. Nah, kebersihan sebagian dari iman. Oke, kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Semua tolong berdiri. Padamu kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, materi minggu lalu kita sudah belajar klasifikasi alat musik. Masih ingatkah? Masih. Coba ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang jenis alat musik? Siapa? Cung, silakan. Cung. Ya, Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Saya dari kelas 11 IPA 4. Jenis alat musik berdasarkan fungsinya itu yang itu ada 3, musik melodis, ritmis, dan melodis. Oke, sudah? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Damayanti. Ada yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Ya. Di dalamnya kita membahas tentang jenis-jenis alat musik berdasarkan bahannya, cara memainkannya, fungsinya, serta berdasarkan sumber bunyinya. Berdasarkan sumber bunyinya. Oke. Kalau jenis alat musik berdasarkan fungsinya, ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Ada Iqbal. 3, Pak. Ada 3 apa aja? Alat musik melodis, Iya. ritmis, dan harmonis. Contohnya? Melodis contohnya piano, ritmis contohnya djembe, dan harmonis contohnya gitar. Kalau melodis contohnya piano. Iya. Gini ya, jadi kalau melodis itu digunakan untuk memainkan nada-nada atau melodi. Kalau contohnya piano itu maksudnya ke harmonis. Karena piano sifatnya untuk mengiring. Ya, jadi ada akord-akordnya gitu ya. Seperti itu ya. Terima kasih Damayanti, Tegar, dan Iqbal. Masih ingat ya materi minggu lalu. Oke, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang gitar ya. Gitar itu masuk dalam alat musik harmonis. Gitu ya. Sebelumnya KD-nya saya bacakan dulu. KD 4.1 memainkan alat musik barat. IPK-nya menampilkan lagu Tolong menggunakan iringan alat musik gitar. Manfaatnya? Manfaat mempelajari materi memainkan alat musik barat yang pertama, dapat menambah wawasan pengetahuan musik peserta didik. Yang kedua, menambahkan skill dalam bermusik, khususnya dalam memainkan alat musik barat. Dan yang ketiga, menyalurkan hobi peserta didik. Kemudian tujuan pembelajaran, setelah peserta didik mengamati iringan cover lagu, melalui tayangan video diharapkan dapat menampilkan lagu Tolong menggunakan iringan alat musik gitar dan alat musik barat lainnya dengan penuh tanggung jawab. Oke. Seperti itu. Selanjutnya saya adakan kuis pembelajaran. Silakan siapkan smartphone-nya. Buka HP-nya. Kemudian itu ada caranya. Yang pertama, buka Google Chrome dengan smartphone ya. Kemudian yang kedua, ketik kahoot.it. Yang ketiga, masuk menggunakan Gmail. Kemudian keempat, tulis nama, dan terakhir masukkan PIN-nya. Oke. Bentar ya, kita tunggu PIN-nya. Ini laptopnya jadul.
Nggak apa-apa, ini nanti kita cut di sini ya. Ini sudah bisa masuk. Kahot IT. Kahot, iya. Iya, oke. Ini laptopnya ini yang lemot. Silakan masukkan PIN-nya. PIN-nya 2390123. Ya, sudah masuk Dwi. Tegar, Reza. Ya, Firda Mutia, yang lain. Ya, Ibnu, Tia, Samudra. Yang belum, yuk. Udah semua? Oh, ada yang belum. Oke. Yuk. Ya, Ceki, Dinda. Udah ya, udah semua ya. Oh, masih ada, Umi. Ya, nggak apa-apa. Oke, udah semua. Kita mulai ya kuisnya. Oke, perhatikan pertanyaannya. Alat musik yang dimainkan dengan cara ditepuk dengan telapak tangan. Perhatikan gambarnya. Merah drum, biru kajon, kuning gamelan, hijau rebana. Silakan dijawab. Udah dijawab semua ya. Jawabannya adalah kajon. Kita lihat
Siapa peringkat pertamanya? Mutia. Kemudian Pangaribuan, Tegar, Samudra. Oke, selanjutnya ini masih sementara, masih soal yang pertama. Kita masuk ke soal kedua. Alat musik yang dimainkan dengan cara digoyang. Perhatikan gambarnya. Merah marakas, biru angklung, kuning seruling, hijau trompet. Silakan dijawab, semakin cepat nilainya semakin tinggi skornya. Waktunya habis. Jawabannya adalah marakas. 14 yang betul, 1 salah ya. Kita lihat klasemen sementara. Ya, Mutia masih memimpin, Tegar, Samudra, kemudian Pangaribuan, Arif. Soal terakhir. Berdasarkan fungsinya yang termasuk alat musik harmonis. Lihat gambarnya, semakin cepat semakin baik jawabnya. Oke, sudah selesai. Jawabannya adalah gitar. Kita lihat siapa yang ranking 1. Ini peringkat 3 dulu. Peringkat kedua Samudra, mana Samudra? Oke, beri tepuk tangan untuk Samudra. Tegar peringkat 2, ketua kelasnya. Kemudian peringkat 1-nya Mutia. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai kegiatan inti, ini saya sudah bagi kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 itu Casan Arif, Dinda Anggraini, Endang Lugito, Ceki Suara, Dwi Damayanti. Kemudian kelompok 2 Nikolas, Samudra ya. Kemudian Reza Lutfi, Tia Fitriani, Nia. Kelompok 3 Tegar, Christian, Pangaribuan, M. Iqbal, Firda, Ayu, Melna. Kelompok 4, M. Ibnu, Komalasari, Mutia, Nur Hasanah, Umi Salama. Jadi nanti kegiatannya, ini langkah-langkah KBM-nya. Jadi pembelajaran berbasis proyek dengan rentang waktu 2 kali pertemuan. Ada 6 sintak. Yang pertama nanti kalian menentukan topik dan pertanyaan mendasar. Kedua, perencanaan proyek. Ketiga, menyusun jadwal proyek. Keempat, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. 5, menguji hasil produk. Dan 6, evaluasi pengalaman belajar. Saya putarkan ya. Kita akan simak dengan seksama penayangan video cover lagu menggunakan iringan gitar yang berjudul Tolong. Coba kalian simak baik-baik.
Oke, baik ya. Tadi ada satu penampilan itu dari YouTube menggunakan iringan gitar, jadi mengover lagu Budi Doremi yang judulnya Tolong. Kemudian bisa juga ini saya tampilkan lagi video iringan gitar dengan alat musik barat lainnya, yaitu di sini ada keyboard, kemudian ada ini fungsinya seperti marakas ya. Kita tonton dulu ya. Ku sedang jatuh cinta karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Oh, mengapa aku begini, hilang berani dekat denganmu, ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu bagaimana caranya. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Ku rasa ku sedang jatuh cinta karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Oh, di sini aku berdiri menanti waktu yang tepat tiba. Akhirnya ku mampu katakan padamu, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Maukah kau denganku? Gimana pendapat kalian setelah menyaksikan video tersebut? Bagus nggak? Bagus ya. Ya, kalian bisa ketika memainkan gitar seperti itu? Bisa nggak? Bisa. Ada yang bisa. Yang perempuan bisa. Ya, ada yang mayoritas bisa ya, karena materi sebelumnya juga waktu di SMP ataupun di kelas 10 sudah pernah diajarkan gitar. Oke. Tapi ini saya tegaskan lagi untuk materinya. Oke ya. Jadi alat musik
gitar, ini saya masuk materi. Gitar adalah sebuah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik, umumnya menggunakan jari maupun plektrum. Gitar terbentuk atas sebuah bagian tubuh pokok dengan bagian leher yang padat sebagai tempat senar yang umumnya berjumlah 6 didempetkan. Gitar secara tradisional dibentuk dari berbagai jenis kayu dengan senar yang terbuat dari nilon maupun baja. Beberapa gitar modern dibuat dari material polikarbonat. Secara umum, gitar terbagi atas 2 jenis, akustik dan elektrik. Oke, ini penjelasannya gitar akustik. Dengan bagian badannya yang berlubang atau hollow body, telah digunakan selama ribuan tahun. Terdapat 3 jenis utama gitar akustik modern, gitar akustik senar nilon, gitar akustik senar baja, dan gitar. Gitar klasik umumnya dimainkan sebagai instrumen solo menggunakan teknik finger picking comprehensive. Jadi kalau gitar akustik itu permainannya harus ada aturannya ya, lebih fokus dan serius. Kemudian gitar elektrik diperkenalkan pada tahun 1930-an, bergantung pada penguat yang secara elektronik mampu memanipulasi bunyi gitar. Pada permulaan penggunaannya, gitar elektrik menggunakan badan berlubang hollow body, namun kemudian penggunaan badan padat solid body dirasa lebih sesuai. Gitar elektrik terkenal luas sebagai instrumen utama pada berbagai genre musik seperti blues, country, reggae, jazz, metal, rock, dan berbagai bentuk musik pop. Jadi kalau gitar elektrik itu biasanya ditambahkan ini ya, efek. Karena dia menggunakan elektronik jadi bisa merubah suaranya juga. Kalau rock ya efeknya diganti rock. Kalau clean biasanya untuk jazz gitu ya. Selanjutnya ini bagian gitar, ini saya sudah bawa gitarnya. Bagian gitar kalian bisa lihat. Yang pertama itu ada kepala gitar. Terlihat nggak di sini? Kepala gitar ya, posisinya di sini. Kemudian ada yang kedua itu apa? Tuner senar. Ini tuner senar. Ya, fungsinya untuk menyetem ketika fals. Nah, ini diputar-putar, disesuaikan. Kemudian ada note itu ini ya yang putih. Ini note putih. Kemudian fret. Fret itu ini ya, yang seperti besi atau baja. Kalau biasanya ada 24 ya kolomnya, kemudian fretnya mengikuti ya. Yang kelima ada leher atau neck. Leher itu ini ya, dari kepala sampai sini. Ini namanya leher gitar atau neck. Kemudian fingerboard. Fingerboard itu yang untuk ditekan dengan jari. Jadi dari sini sampai sini untuk penekanan pada jari. Selanjutnya badan atau body. Ini ya badannya. Ini badannya. Yang kesembilan ada lubang suara. Ini yang lubang. Kemudian 10 ada senar, ini senar dimulai dari senar 1 itu dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 senar. Kemudian 11 saddle, ini ya. 12 bridge. Bridge itu ini. Kemudian 13 itu apa? 13 soundboard top. Ini ya. Dan 14 pick biasanya di sini. Tapi nah ini jenis gitar akustik klasik ya. Kalau yang di contoh ini akustik string ya. Dia menggunakannya senar baja. Kalau ini senar nilon. Oke, berikutnya teknik memainkan gitar ya. Jadi dari senar 1 kalau tanpa ditekan ini namanya open string ya. Ini dia sudah punya nada, nadanya adalah E. Kemudian senar 2 nadanya adalah B. Senar 3 nadanya G. 4 D. Senar 5 itu A. Dan senar 6 itu E lagi. Ini E-nya bass ya. Kalau ini E kecil. Oke. Berikutnya ini perhatikan cara memegang gitar. Dari posisi duduk yang baik saat bermain gitar adalah sebagai berikut. Kaki kiri diletakkan pada sebuah alat penyangga atau footstool dengan posisi menghadap ke depan.
dengan posisi menghadap ke depan. Jadi untuk menyangga di kaki kiri, biasanya ada footstoolnya di sini ya. Kemudian posisi menghadap ke depan, ya, menghadap depan. Kemudian gitar diletakkan pada pangkal kaki kiri dengan badan gitar menyentuh dada. Jadi disentuh dadanya di sini ya. Oke. Posisi gitar harus miring sekitar 300 dari garis horizontal, agak miring ya. Berikutnya posisi jari tangan kiri harus cukup melengkung agar tidak menyentuh senar lainnya. Jadi kalau menekan itu ininya agak melengkung. Kalau mau menyentuhnya di sini berarti ini melengkung. Kalau posisinya kalian menekannya lurus, ini nanti kena di senar lainnya. Jadi agak melengkung. Kalau seperti ini ya melengkung semua ya. Kalau mau akord-akord juga ini agak melengkung. Gitu ya, bukan lurus seperti ini tapi melengkung. Posisi di sininya seperti ini ya. Kalau pegang gitar. Berikutnya semua jari dari kedua tangan dipakai kecuali ibu jari tangan kiri. Biasanya untuk mempermudah pelatih gitar, jari-jari tangan diberi kode tertentu. Jari tangan kiri ya kalau telunjuk diberi kode 1, jari tengah itu kodenya 2, kemudian jari manis 3, kelingking itu 4. Kalau tangan kanan ini kodenya P untuk jempol, ibu jari ya, kemudian telunjuk itu I, jari tengah itu M, jari manis itu A ya, dan kelingking itu CH. CH ya, tapi bukan Cahyono ya ini ya, CH. Berikutnya, teknik memainkan gitar, memainkan melodi. Lah, dalam gitar ini sudah ada nada-nadanya. Ya, jadi ketika kalian nekan, kalian harus tahu yang ditekan itu nada apa. Kayak itu perhatikan tabelnya ya. Ini ada tabel dari mulai E, open string ya dari atas. Kemudian geser 1 itu ini nada F. Kemudian geser 1 ada Fis, G, Gis, A, Ais, B, C, Cis, D, Dis, E. Ini kembali ke E tapi E-nya lebih tinggi. Di senar 5 dimulai dari A. Sama ya, itu kalian tinggal hafalkan nadanya. Ada A, kemudian Ais, B, C, Cis, D, dan seterusnya. Senar 4 nanti kalian hafalkan, pelajari ya. Atau mungkin kalian juga sudah tahu. Cara memetik gitar ada 2. Yang pertama ada apoyando. Jadi kalau memetik apoyando itu dengan 2 jari biasanya untuk melodi ya. Jadi setelah memetik itu harus menekan nempel dengan senar di atasnya. Misalkan saya mau memetik di senar 4 kolom 5 di sini. Setelah memetik itu ditempelkan ke atasnya. Gitu ya. Gitu ya. Perhatikan jari sebelah tangan ya. Setelah memetik nempel ke senar atasnya. Ini namanya teknik apoyando. Nah, itu apoyando. Kemudian yang kedua ada tirando. Lah, tirando ini biasanya untuk memainkan akord. Tirando ya. Jadi semua melengkung dipakai. Nah, ini namanya tirando. Biasanya untuk memetik arpeggio ya, arpeggio. Oke, itu cara memetiknya. Lanjut memainkan akord. Ya. Dalam bermain gitar, memainkan akord berarti menekan beberapa senar sekaligus dan membunyikan atau memetiknya secara serempak. Ya. Kalau minggu lalu atau pertemuan sebelumnya di kelas 10 ya sudah mempelajari akord ya. Akord itu adalah 3 nada atau lebih yang dimainkan secara bersamaan. Kayak contoh, akord C terdiri atas nada C, E, G. Jadi kalau mau akord C, kalian menekan akord C, cari nada C, E, G. Ya, jadi posisinya C itu 2 di kolom 1, kemudian 4 di kolom 2 dan 5 di kolom 3. Posisinya seperti ini. Nah, kalau posisi seperti ini membentuk akord C. Yang ditekan adalah C, E, G. Dan yang bunyi juga C, E, G. Ya. Dimanapun posisinya ketika kalian sudah bisa mau merubah di sini, ini nanti yang bunyi adalah C, E, G. Atau di sini juga boleh. Yang bunyi adalah C, E, G.
Ini berlaku untuk akord-akord semuanya ya. Jadi kalian hafalkan isi dari nada akordnya juga ya, serta bentuknya. Oke, ini ada tabelnya yang sudah bisa. Kalian nanti ditambahkannya ada C7, D7 dan lain-lain. Ini akord dasarnya ya. Oke, itu materinya. Coba sekarang kita berkelompok. Kita berdiskusi ya untuk kegiatan proyek ini. Bagaimana caranya tadi membuat cover lagu atau iringan lagu menggunakan gitar seperti di contoh video. Silakan kalian berkelompok, kemudian mulai belajar untuk menentukan perencanaan proyek. Silakan sesuai kelompoknya tadi ya. Ini ya kelompoknya tuh ini. Ini kelompoknya. Kelompok 1 di mana? Di situ. Kelompok 2. Kelompok 2 mau di mana? Kelompok 2. Di sini. Ya urut aja ya. 1 2 3 4. Ya, silakan. Gitar kalian itu kalian di bawah ya, sambil kita belajar gitarnya. Diskusi. Kemudian ini ketua kelas Tegar, tolong dibagikan tiap kelompok LKPD-nya dibagikan ya. Oke, terima kasih Tegar. Oke, selanjutnya kalian itu ngisi ya tadi ya kegiatannya yang akan direncanakan apa, kemudian diskusikan mau seperti apa nanti proyeknya yang akan dibuat. Kalian juga sambil belajar ya, jadi kalian coba. Kita mulai dari akord C ya tadi ya. Coba akord C posisinya, yang sudah bisa juga ini ya, mengikuti dan membantu temannya yang belum bisa. Akord C posisinya jari 1 di 2 kolom 1, kemudian senar 4 kolom 2, kemudian jari 3 di senar 5 kolom 3. Posisinya seperti ini ya. Oke, sudah ya, posisinya sudah. Oke, selanjutnya coba ya. Bawah, bawah, atas, atas, bawah, atas, bawah. Yuk bareng. Bawah, bawah, atas, atas, bawah, atas, bawah. Oke, ini rumusnya ya. Ini belum pakai irama. Sekarang pakai irama ya. Yang tadi bawah, bawah, atas, bawah. Ini dipakaikan irama. Oke, seperti itu ya. Jeng 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 jet. Oke, coba bareng 3 2 1 mulai. Jeng 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 jet. Oke, lagi akord C mulai. Ya, oke, ini akord C. Selanjutnya akord D mayor. D mayor jari 1 di senar 3 kolom 2. Berikutnya jari 2 di senar 1 kolom 2. Dan jari 3 di senar
2 kolom 3. Posisinya seperti ini ya. Kalian bisa lihat posisinya seperti ini ya. Sudah bisa ya? Tolong dikasih tahu yang sudah bisa, yang belum bisa dikasih tahu. Betul ya posisinya ya. Oke, sudah. Gimana ini sudah bisa? D mayor posisinya seperti ini ya. 3 1 2 di sini. 2 di kolom. Oke, sudah semua. Ayo kita mainkan tanpa irama dulu ya. 3 2 1 bawah bawah, atas atas, bawah atas bawah. Lagi. Bawah bawah, atas atas, bawah atas bawah. Pakai irama 3 2 1 mulai. Lagi. 3 2 1 mulai. Sekali lagi mulai. Ya, terima kasih. Selanjutnya akord A. A mayor ya. 4 3 2 di kolom 2. 4 3 2 di kolom 2. Posisinya seperti ini jarinya. Posisinya seperti ini. Ya, 4 3 2 di kolom 2. Ya. Oke, sudah semua. Coba kita mainkan tanpa irama. 3 2 1 mulai. Bawah bawah, atas atas, bawah atas bawah. Lagi. Bawah bawah, atas atas, bawah atas bawah. Pakai irama. Lagi. Mulai. Lagi. Mulai. Oke. Udah ya. Udah bisa ya. Silakan dilanjutkan ya diskusinya. Dikerjakan LKPD-nya, rancangannya mau seperti apa? Ya, jadi nanti tulis nama anggotanya. Misalkan Mutia nanti mau pegang gitar atau yang nyanyi atau yang keyboard, ya tentukan tugasnya masing-masing gitu ya. Sudah ditentukan anggotanya? Dinda pegang gitar sambil nyanyi gitu ya. Atau nanti yang rekam siapa? Damayanti nanti rekam atau gimana? Yang penting tugasnya dilaksanakan dan tanggung jawab gitu ya. Oke, sudah. Ini nanti ya, coba perhatikan. Kita akan mempresentasikan hasil karyanya minggu depan, gitu ya. Kita sepakati minggu depan ya. Ya, kalian harus tanggung jawab dengan
tugasnya masing-masing. Kalau pegang gitar, bass. Ya kalau mau ada tambahan keyboard juga silahkan. Itu kreativitas dari kalian ya. Seperti tadi di contoh video. Oke. Berikutnya, karena ini waktunya sudah hampir habis, kita lakukan refleksi ya. Ini karena waktunya 5 menit lagi. Coba ada yang bisa mengungkapkan refleksi hari ini, refleksi kegiatannya. Siapa yang jawab? Ya, namanya siapa? Umi. Bagaimana? Mi? Sudah mulai bisa bermain gitar. Tadinya belum bisa. Oke, dengan adanya kegiatan hari ini sudah mulai bisa ya. Yang lain bagaimana? Ya, siapa? Nur Hasanah. Ya. Menurut saya bermain gitar itu menyenangkan, Pak. Iya. Karena pada saat perpindahan akord butuh kecepatan tempo dan keahlian jari agar sesuai dengan senar yang ditekan. Oke, terima kasih Umi. Nur Hasanah, mohon maaf. Terima kasih Nur Hasanah. Jadi menurut Nur Hasanah menyenangkan dan mungkin agak sulit ketika ada perpindahan akord karena butuh ketepatan tempo ya atau kecepatan jarinya. Oke, seperti itu untuk hari ini. Kemudian untuk minggu depan ya, karena kalian punya project, kalian berarti harus tahu akord dari lagu Tolong. Ya, jadi kalian searching silakan atau belajar dengan kakaknya atau temannya yang lain yang sudah bisa. Kalian saya kasih tugas yaitu mencari akord lagu Tolong untuk mempresentasikan nanti hasil karyanya. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita akhiri, silakan kita berdoa dulu, Tegar. Yuk, untuk memimpin doa, silakan Tegar. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tegar. Terima kasih untuk semuanya kegiatan hari ini. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dulu. Ini